Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas perilaku organisasi di pertemuan podcast ini. Nah, pertama perkenalkan, saya Fani Fubiansyah, NIM 19042211. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam organisasi di mata kuliah perilaku organisasi. Baiklah, langsung saja. Pertama, pengertian konflik. Dari pengertian konflik itu ada berbagai macam definisi tentang konflik, tergantung dari bagaimana memaknai istilah itu. Secara umum, konflik adalah ketidakcocokan dari sejumlah bentuk interaksi. Menurut S.P. Robin tahun 2006, konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak menganggap pihak lain secara negatif, mempengaruhi atau akan mempengaruhi sesuatu atau seseorang yang menjadi kepedulian pihak mereka. Pihak pertama. Dengan demikian, terjadinya sesuatu konflik itu adalah melalui suatu proses yang dimulai dari adanya anggapan dari seseorang kepada orang lain, yang kemudian menjadi masalah. Ada atau tidaknya suatu konflik dalam suatu organisasi adalah tergantung dari persepsi pihak-pihak yang terkait. Saja materi yang pertama yaitu tentang proses dan jenis-jenis konflik. Suatu pemahaman akan konsep dan dinamika konflik telah menjadi bagian vital studi perilaku organisasional, seperti konsep-konsep lain yang dibahas dalam buku ini. Konflik adalah sangat kompleks. Konflik sering diartikan berbeda oleh yang berbeda pula dan dapat mencakup kerangka intensitas dari perbedaan pendapat. Pada hakikatnya, konflik merupakan suatu pertarungan menang kalah antara kelompok atau perorangan yang berbeda kepentingannya satu sama lain dalam organisasi. Atau dengan kata lain, konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan, atau antagonistik antara dua atau pihak atau lebih pihak. Ada proses konflik. Konflik merupakan proses yang dinamis, bukannya kondisi statis. Konflik memiliki awal dan melalui banyak tahap sebelum berakhir. Ada banyak pendekatan yang baik untuk menggambarkan proses suatu konflik, antara lain menurut Lutyens pada 2006 sebagai berikut. Itu yang pertama, antecedent condition or latent conflict merupakan kondisi yang berpotensi untuk menyebabkan atau mengawali sebuah episode konflik. Terkadang tindakan agresif dapat mengawali proses konflik. Antecedent condition dapat tidak terlihat, tidak begitu jelas di permukaan. Kedua, perceived conflict. Agar konflik dapat berlanjut, kedua belah pihak harus menyadari bahwa mereka dalam keadaan terancam dalam batas-batas tertentu. Tanpa rasa terancam ini, salah satu pihak dapat saja melakukan sesuatu yang berakibat negatif pihak lain, namun tidak disadari sebagai ancaman. Ketiga, yaitu ada feel conflict, yaitu persepsi berkaitan erat dengan perasaan. Karena itulah, jika orang merasakan adanya perselisihan baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut, maupun kegusaran akan bertambah. Yang keempat, ada manifest konflik. Itu persepsi dan perasaan menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi tersebut. Begitu banyak bentuk reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini adalah berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Yang kelima itu conflict resolution or suppression. Itu conflict resolution atau hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut. Mereka bahkan mungkin mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Alec Nitisemito mengemukakan beberapa hal yang biasa membantu kemampuan pimpinan tentang adanya konflik seawal mungkin, antara lain adalah yang pertama dapat diciptakan komunikasi timbal balik.
itu apabila pimpinan mampu menciptakan komunikasi timbal balik, terutama dari bawah ke atas, maka bawahan akan mempunyai keberanian untuk mengembangkan segala sesuatu kepada atasannya dari informasi-informasi yang diperoleh dari bawahan tersebut. Kedua, menggunakan jasa pihak ketiga. Pada umumnya, pihak-pihak yang sedang konflik akan lebih terbuka pada pihak ketiga yang tidak berpihak kepada keduanya. Yang ketiga, menggunakan jasa pengawasan informal. Yaitu, pengawasan informasi ini bertugas sebagai intel yang harus melaporkan segala sesuatunya kepada atasan. Untuk berhasilnya usaha ini, maka pengawas informal harus dapat bertindak secara wajar agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Ada jenis-jenis konflik dalam organisasi menurut Hania Handorko pada tahun 1984, yaitu pertama, konflik dalam diri individu yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antara manajer dan bawahan. Yang C itu konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contohnya, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh sekelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang D, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadinya pertentangan kepentingan antara kelompok. Yang E, konflik antar organisasi, yaitu yang timbul sebagai akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi dan jasa, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Nah, itulah tentang jenis-jenis konflik dalam organisasi menurut Hania Handorko. Materi selanjutnya tentang strategi resolusi konflik. Itu ada penghindaran. Strategi ini dikenal dengan sebutan kura-kura. Mengapa demikian? Karena lihat saja kura-kura yang selalu menarik diri berlindung di tempurungnya ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Strategi ini biasanya digunakan di situasi di mana akan terjadi kerusakan atau kerugian yang besar. Yang kedua yaitu akomodasi. Strategi ini dikenal dengan sebutan gaya rasa Der Style. Di sini kepentingan pribadi menjadi tidak penting serta menjaga kerukunan. Strategi ini dilakukan dengan memberikan kepercayaan melakukan kerjasama atau membiarkan pihak-pihak lain menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang ketiga ada kompetisi. Strategi ini dikenal dengan gaya ikan hiu atau shark style, di mana satu pihak dinilai memiliki banyak informasi dan berada dalam posisi yang lebih baik. Walaupun strategi ini dapat menimbulkan konflik berikutnya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Ada yang keempat yaitu kompromi. Strategi ini dikenal dengan gaya rubah Fogg atau style strategi. Ini digunakan dengan saling memberi dan menerima atau memberi dan menawarkan solusi konflik secara bersamaan dan menguntungkan bagi semua pihak. Kelima, ada kolaborasi. Itu kolaborasi dilakukan dengan mengintegrasikan ide-ide yang ditetapkan oleh banyak orang. Tujuannya adalah menemukan solusi kreatif yang dapat diterima semua orang. Pengaruh konflik terhadap perilaku organisasi. Pengaruh konflik terhadap kinerja perusahaan. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh konflik terhadap kinerja perusahaan atau bagaimana konflik dapat bertindak sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan, maka dapat dilihat melalui jenis-jenis konflik itu sendiri. Itu ada konflik fungsional. Konflik ini bersifat konstruktif atau artinya dapat memperbaiki kualitas keputusan yang diambil.
merangsang kreativitas dan inovasi, mendorong perhatian dan keingintahuan di antara anggota, menjadi saluran yang merupakan sarana penyampaian masalah dan peredaan ketegangan. Kedua, konflik disfungsional. Timbul oposisi yang tidak terkendali dan memunculkan ketidakpuasan, sehingga hilang rasa kebersamaan yang pada akhirnya dapat mendorong rasa untuk menghancurkan orang lain. Mengurangi efektivitas organisasi atau perusahaan, menghambat komunikasi, dan mengurangi kekompakan anggota atau karyawan, dikalahkannya sasaran atau kepentingan bersama karena pertikaian antar anggota, dan menghentikan berfungsinya kelompok berpotensi mengancam kelangsungan hidup kelompok atau organisasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi perilaku organisasi tentang konflik dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.